Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai masih ada hubungannya yang kemarin ya, mengenai energi. Bahwa manusia itu adalah merupakan salah satu makhluk energi yang ini ya, yang sangat bermanfaat sekali energi itu ya. Jadi itu multifungsi gitu kan. Nah, jadi kalau kita energi itu kan ibarat bahan mentah ya. Jadi bahan mentah yang nantinya bisa kita olah untuk apapun. Ya kayak beras lah, bahan pokok makanan pokok kita. Nah, itu akan bisa kita olah untuk pengobatan penyakit, untuk apa namanya? Berubah menjadi materi kayak kita untuk mempermudah rezeki, itu juga dengan energi. Nah, kita memperolehnya bisa dengan kita bersedekah. Ya kan, makanya orang yang banyak sedekah itu biasanya rezekinya dipermudah dan dijauhkan dari musibah dan penyakit, atau sedekah bisa mengobati penyakit karena sedekah itu juga menghasilkan energi tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi segala sesuatu semua makhluk hidup ya di dunia ini itu semuanya itu merupakan makhluk energi. Jadi ada energinya. Nah, bahkan benda mati sekalipun, kayak misal kayu, meja, kalau kita belajar mengenai ilmu getaran ya, mungkin ada ini ya, ilmu bela diri tertentu yang mempelajari getaran. Jadi getaran energi. Jadi apa namanya, setiap benda itu mempunyai getaran tertentu. Nah, makanya kalau orang getarannya kuat, energinya kuat ya, mata hatinya tajam, meskipun mata kita nggak melihat secara langsung, ibaratnya mata kita ditutup lah ya, pakai slayer atau apa, ya, tapi kita masih bisa melihat dengan jelas. Nah, ini juga merupakan salah satu ilmu ya, yang ini ya, yang dimiliki oleh para leluhur kita. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam Al-Quran juga dijelaskan mengenai bab energi. Manusia mempunyai spot-spot energi atau sumber-sumber energi, yaitu disebut dengan latifah. Ya. Kalau di dalam bahasa Al-Qurannya itu latifah. Nah, kalau di dalam bahasa Sanskerta ya, atau bahasa populernya itu adalah cakra. Jadi manusia itu mempunyai cakra-cakra tertentu. Dan bila mana cakra itu sudah terbuka, aktif, ataukah masih tertutup, itu nanti ada banyak perbedaan dan ada ciri-cirinya, dan ada hal-hal atau manfaat yang jika cakra itu terbuka itu apa aja. Nah, itu ada ya, banyak sekali ya ininya, pemahamannya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke energi ya. Manusia itu merupakan makhluk energi. Nah, yang kedua, kita memperoleh energi itu metodenya banyak. Ya, kita membantu orang lain itu bisa menghasilkan energi. Kita memberikan sedekah, kita menolong orang lain kan, kita sedekah kan nggak selalu berbentuk uang. Bisa makanan, bisa kata-kata. Kita menolong orang lain pun tidak selalu kita memberikan materi atau uang. Ya kan? Kayak kita misal menolong orang yang kehujanan, kita kasihlah payung gitu kan, teduhan, atau biar tempat neduh atau apa. Kita menolong melihat orang yang sedih, supaya dia tidak sedih, ya kita menghiburnya supaya ini itu juga bisa menghasilkan energi seperti itu ya. Jadi kita menolong orang yang sedang kesusahan bisa dengan ya doa, dengan doa sekalimat dua kalimat ya, itu bisa seperti itu juga menghasilkan energi karena kita mendoakan orang lain, itu juga nanti pantulan doa itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, makanya Rasulullah menjelaskan ya, jika kita dizolimi oleh orang lain, kita dijahati orang lain, kita disakiti orang lain, maka doakanlah orang itu supaya menyadari kesalahannya dan berbuat baik.
kayak gitu supaya sadar. Nah, seperti itu jangan ngebales. Itu ajaran Rasulullah ya, tapi karena kita manusia biasa ya mungkin ya nggak bisa 100% meniru itu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ya ada ya gimana lah ya. Susah untuk dijelaskan. Nah, seperti itu karena tingkat kesabaran dan keikhlasan setiap manusia itu berbeda. Nah, seperti itu. Jadi ya kapasitasnya atau kuantitasnya menahan kesabaran itu berbeda juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau energi ya, kita bahas masalah energi itu cara dan metodenya itu banyak. Bisa dengan kita menolong orang lain, bisa menghasilkan energi. Bisa kita dengan eh, bersedekah, itu juga manfaat keajaibannya banyak. Bisa mengobati penyakit, menjauhkan diri kita dari bencana dan musibah yang akan menimpa kita, melindungi keluarga kita dan anak keturunan kita dari bencana, ya kan? Kayak misal mungkin di jalan banyak terjadi kelalaian, kecelakaan atau apa, dengan bersedekah itu kita dan keluarga kita itu bisa terlindungi, bisa menjauhkan kita dari musibah dan bahaya yang akan menghampiri kita. Nah, dengan bersedekah, orang yang sakit pun kalau dia bersedekah, rajin bersedekah dengan tulus dan ikhlas, itu insya Allah sakitnya akan diangkat oleh Allah. Karena itu sudah janjinya Allah ya di situ ya. Nah, yang selanjutnya lagi, itu metodenya banyak ya. Yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil lah, beberapa aja. Nah, tetapi selain itu ada eh, hal yang ini sangat penting yang itu menghasilkan suatu energi yang aneh, yang luar biasa, yaitu dengan cara kita berpuasa. Nah, seperti itu. Berpuasa itu banyak macam dan ragamnya ya. Di dalam ajaran Islam ya, itu puasa banyak. Ada puasa wajib di bulan Ramadan, ada puasa sunnah, 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 puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah banyak lah ya, jenis puasa juga banyak, puasa Daud, terus jenis-jenisnya banyak banget di ajaran Islam. Puasa sunnah itu juga sangat bagus itu dijalankan ya. Nah, kalau semua agama itu mengenal puasa ya, bahwa Allah umatnya Muhammad ya, Allah memerintahkan ya, berfirman di dalam Al-Qur'an, maka ku wajibkan kamu sekalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Nah, jadi puasa ini merupakan eh, ibadah yang dilakukan dari sejak umat-umat terdahulu. Jadi nggak hanya umat Muhammad saja ya, umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, dari semenjak Nabi Adam itu juga sudah diajarkan berpuasa. Dan puasa itu dikenal oleh seluruh agama, semua agama apapun, terutama agama-agama yang samawi. Ya, samawi itu agama-agama yang dari langit ya. Jadi agama Islam, Kristen, ya, atau Nasrani ya, atau Hindu, Buddha. Nah, itu kan agama-agama samawi ya, bukan agama yang buatan rekayasa manusia, itu bukan. Kayak gitu. Jadi yang samawi, yang langsung dari langit. Nah, itu mereka-mereka itu berpuasa semua, mengajarkan berpuasa karena ini memang ibadah yang kuno, ibadah yang semua orang umat mengenalnya, dan juga ibadah yang mempunyai apa ya, menghasilkan energi tersendiri dengan berpuasa. Seperti itu. Ya kan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, kewajibkan kamu sekalian berpuasa seperti umat-umat terdahulu. Supaya apa? Supaya kamu bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya untuk uh, supaya kita lebih bertakwa, lebih beriman, lebih bertakwa kepada Tuhan, mentaati, ya kan? Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan kita supaya mempertebal keimanan kita ya, untuk menuju kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu kan. Nah, jadi puasa itu apalagi di tanah Jawa ya, leluhur kita. Itu banyak sekali ragam dan variasinya. Dan setiap puasa itu memiliki fungsi masing-masing. Puasa itu sangat bagus untuk kesehatan kita, baik secara fisik
si fisik ataupun secara non fisik, baik itu secara jasmani ataupun secara rohani, itu sangat bagus sekali karena memang dalam secara medisnya tubuh kita itu setiap hari kan usus kita itu kan bekerja terus, ginjal kita itu bekerja untuk menyaring makanan, ya kan, pankreas kita. Tapi kalau ya semua ini ya pencernaan dalam tubuh kita. Tapi kalau kita berpuasa itu membersihkan toksin-toksin atau racun-racun yang ada di dalam diri kita, dalam tubuh kita, membuang kotoran-kotoran. Makanya orang dengan dia rajin berpuasa, berpuasa Senin Kamis, atau berpuasa apalah banyak ya puasa-puasa sunnah. Nah, itu bisa menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaatnya banyak dari sisi kesehatan aja. Secara medis, secara ilmiah itu manfaat puasa itu sangat banyak sekali dan sangat bagus sekali. Ya, apalagi dari sisi spiritualnya, dari sisi non fisiknya, dari sisi kerohanian, semua agama itu mengenal puasa. Nah, puasa itu pada zaman dulu ya, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, itu puasa dalam nenek moyang kita itu kan ajaran kapitayan ya. Kapitayan atau kepercayaan karena Islam kan belum masuk. Zaman dulu itu juga sudah ada puasa. Nah, jadi puasa itu kan berasal dari kata upawasa. Nah, jadi ini asal usul kata puasa ya, tapi itu waktu zaman ajaran kapitayan atau kepercayaan atau ya saat itu yang berkembang itu kan Hindu Buddha ya. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, itu mereka juga nenek moyang kita sudah mengenal berpuasa, beraneka ragam puasa. Nah, makna dari puasa itu adalah upawasa kan, dari berasal dari upawasa. Upawasa itu secara bahasa. Upa itu berarti mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Upa itu kita berusaha mendekatkan diri. Upawasa itu kepada yang maha kuasa, yang maha yang maha agung, yang maha kuasa, yang menguasai kehidupan. Itu adalah Tuhan. Jadi upawasa itu maknanya itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi dalam upawasa itu nggak hanya secara fisik saja. Jadi tujuan kita berpuasa itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran dijelaskan supaya kamu bertakwa, ya kan? Aku wajibkan kamu berpuasa seperti umat-umat terdahulu, seperti umat-umatku terdahulu, supaya kamu bertakwa, ya kan? Mendekatkan diri, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, jadi zaman dulu sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, ajaran puasa itu sudah ada. Makanya begitu Islam masuk, banyak kesamaan-kesamaan, termasuk hal bab berpuasa. Kalau dalam bahasa Jawa yang biasa ya, yang biasa, yang kan itu puasa. Kalau itu dari bahasa Sanskerta. Nah, tapi kalau dari bahasa Arabnya itulah siam, syaum atau siam. Makanya itu diakulturasi masuk ke dalam bahasa Jawa, itu menjadi bahasa Jawa kromo inggil, siam, ya kan. Nah, jadi zaman dulu itu sudah ada dan sejarah-sejarah besar. Orang-orang yang besar di tanah Jawa, di Nusantara ya. Kalau kita ngeref di sejarah itu tidak terlepas dari berpuasa. Karena manusia itu sebenarnya sudah diberikan perangkat yang komplit sama Tuhan. Tapi karena kita ini ya, mungkin kurang memaksimalkan potensi yang ada. Nah, seperti itu. Manusia itu sebenarnya kalahnya dengan ngantuk. Makanya berpuasa kita menahan segala sesuatu, menahan enggak hanya kita nggak makan nggak minum, kita mengendalikan nafsu kita menahan amarah, kita mengendalikan emosi, ya kan, kita menata hati dan pikiran kita. Karena berpuasa itu juga bisa untuk mengolah apa ya, mengolah apa ya raga kita dan hati kita.
mengolah raga, jadi raga kita itu menjadi sehat dan hati kita menjadi tertata. Menata hati, membersihkan hati itu dengan berpuasa. Nah, puasa itu menghasilkan energi yang sangat luar biasa sekali itu. Makanya nenek moyang kita itu zaman dulu itu hobinya itu berpuasa. Jadi banyak macam dan variasinya, dan setiap puasa itu mempunyai manfaat, fungsi, dan tujuan masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi ya secara globalnya ya tujuan kita kepada Tuhan. Nah, seperti itu ya. Secara globalnya, tetapi dalam setiap jenis puasa itu berbeda-beda. Nah, sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, karena ajaran puasa ini bisa menghasilkan energi tersendiri ya. Sejarah besar itu tidak terlepas dari berpuasa atau bertirakat. Nah, contohnya dari Sunan Kalijogo, dia bertapa 3 tahun di pinggir sungai ya, Sunan Geseng. Terus dari Sultan Hadiwijoyo ya, Danang Sutawijaya itu orang tuanya berpuasa di Gunung Kidul ya, di Bang Lampir. Akhirnya anaknya menjadi membuka alas Mentau dan membuka Mataram Islam yang saat itu sangat berjaya ya, menguasai Nusantara. Nah, yang banyaklah tokoh-tokoh nasional ya, sejarah pahlawan-pahlawan besar itu tidak terlepas dari berpuasa. Termasuk juga para nabi-nabi. Semua nabi-nabi itu berpuasa. Nabi Adam waktu diturunkan ke bumi minta pengampunan dosa kepada Allah dan supaya dipertemukanlah dengan Siti Hawa, karena waktu itu kan diturunkan terpisah. Makanya Nabi Adam berpuasalah, nggak makan, nggak minum, nggak tidur 40 hari gitu kan, supaya diampuni dosa-dosanya karena sudah melanggar ini ya, perintah Tuhan, jangan makan buah kuldi kan, dan diturunkan terpisah supaya tidak sendiri, makanya dipertemukanlah dengan Siti Hawa. Itu berpuasa. Nabi Ibrahim berpuasa, Nabi Daud berpuasa, yang sampai sekarang itu dikenal dengan puasa Daud ya kan. Terus Nabi yang dimakan ikan paus itu berpuasa juga di dalam perut paus ya kan. Nabi Nuh saat dia membuat kapal itu yang banjir kan, banjir bandang yang menenggelamkan orang-orang kafir, termasuk sebagian keluarganya, anaknya dan istrinya yang nggak mau diselamatkan. Itu Nabi Nuh pada waktu mau membuat kapal, dan bahkan pada saat beliau itu membuat kapal ya, yang begitu besarnya itu beliau berpuasa. Semua nabi-nabi itu berpuasa, nggak ada yang berpuasa, bertirakat semua. Makanya orang leluhur kita khususnya di tanah Jawa itu hobinya berpuasa seperti itu. Bahkan termasuk juga itu Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, beliau berpuasa di Gua Hiro. Coba di Gua Hiro, gua yang begitu sempit, jauh dari keramaian, ya kan? Jauh dari keramaian. Terus di Gua Hiro kan sempit, gelap, 40 hari 40 malam di situ, bahkan sampai bertahun-tahun untuk menerima wahyu. Ya kan, sebelum beliau diangkat menjadi rasul itu berpuasa, bertirakat Nabi Muhammad. Istilah kita ya, bahasa kita itu bertapa beliau. Jadi orang berpuasa, orang bertirakat, atau dalam bahasa Islam itu bertorekoh, bahasa Jawa bertirakat. Ya, orang bertapa itu ajaran Nabi itu. Nabi Muhammad itu sebelum menerima wahyu, beliau bertapa di Gua Hiro, nggak makan, nggak minum, di ruangan yang gelap, menenangkan pikiran hati, menenangkan pikiran supaya dapat petunjuk, dikasih petunjuk dan diberi wahyu oleh Allah. Itu wahyu yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Terus disusul dengan wahyu-wahyu selanjutnya yang di mushaf ya, berupa lembaran-lembaran yang sekarang jadilah Al-Quran, kitab suci. Nah, itu kan beliau rajin bertirakat, rajin berpuasa di Gua Hiro. Setiap Nabi Muhammad itu akan menerima wahyu, itu berpuasa, bertirakat, atau mungkin bahasa kita bertapa. Cuman kan bahasanya yang lain, tapi ya
maknanya sama gitu kan. Jadi leluhur kita itu ya mengikuti ajaran para nabi, terutama Nabi Muhammad pun sebelum diangkat jadi rasul dan sebelum menerima wahyu itu juga bertirakat atau berpuasa. Nah, seperti itu ya. Jadi manfaatnya itu sangat besar sekali untuk segala hajat. Nah, semakin kita hajatnya semakin besar dan semakin sulit, maka puasa atau tirakat yang kita lakukan juga akan semakin sulit dan akan semakin panjang rentang waktunya. Nah, karena apa? Karena puasa itu menghasilkan energi tersendiri, sesuatu energi yang aneh, seperti itu. Itu dari kita berpuasa. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali ya, baik secara fisik ataupun secara non-fisik, secara jasmani ataupun secara rohani ya. Dan bahkan secara medis juga orang mau dioperasi juga tidak lupa harus berpuasa dulu. Ya kan? Jadi itu sesuatu yang mungkin saat ini itu sudah banyak kita tinggalkan. Badan kita itu butuh berpuasa. Karena puasa itu merupakan makanan badan alus kita juga, gitu. Makanan badan alus kita. Jadi semakin kuat. Jadi nggak hanya perut kita aja yang butuh makan, tapi roh kita juga butuh makanan. Itu salah satunya dengan berpuasa dan menghasilkan energi yang aneh gitu. Nah, coba dilatihlah diri kita berpuasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa hari weton, puasa Ramadan, dan puasa di hari-hari lain. Setiap sebulan minimal 3 hari lah kita berpuasa minimal. Itu untuk menjaga kesehatan kita dan untuk mengolah rasa kita, untuk menata hati kita, untuk membersihkan jiwa kita. Ya, itu banyak sekali. Kita untuk belajar suatu keilmuan dengan kita berpuasa itu akan lebih mudah dan lebih meresap, seperti itu. Manjing ya istilahnya, ilmu itu akan manjing. Nah, jadi itu sangat banyak sekali ya manfaat dari berpuasa dan dikenal oleh semua agama. Jadi untuk segala hajat dan tujuan, karena akan menghasilkan energi dan energi itu bisa kita olah menjadi apapun yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Jadi kita melatih lah, berusaha latihan untuk sering-sering berpuasa. Puasa wajib, puasa sunnah, Senin Kemis, paling nggak minimal sebulan 3 hari atau 5 hari kita berpuasa. Ya, syukur 8 hari, Senin Kemis ya, secara berturut-turut itu akan lebih bagus. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.